Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, amin. Nah anak-anak, hari ini kalian belajarnya ditemani oleh ibu. Nama Ibu Rianita. Nah, meskipun kita belajar di masa pandemi, kalian harus tetap semangat. Dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan 5M. Yang pertama, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa Ibu pimpin ya, angkat tangannya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan menemukan kalimat utama dari tiap paragraf, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks bacaan tentang sejarah komunikasi, siswa dapat menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Yang ketiga, dengan membuat pola dekoratif, siswa dapat menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna dalam karya yang rapi dan indah. Yang keempat, dengan mengamati pola dekoratif Toraja, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah mempelajari mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai ide pokok dan unsur-unsur dekoratif. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan teknologi komunikasi dan juga unsur-unsur dekoratif. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Tentu kalian sering melihatnya ya, ada telepon genggam, telepon kabel, kentungan, surat, laptop, asap, mesin cetak, dan juga telegraf. Nah, perkembangan HP juga semakin canggih ya anak-anak. Dari semulanya yang tidak bisa dibawa kemana-mana menjadi bisa dibawa kemana-mana. Dan ukuran atau beratnya juga sangat tipis dan ringan. Anak-anak, manusia adalah makhluk sosial. Artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan atau informasi yang akan kita berikan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Nah, kita harus bersyukur teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Nah, sekarang coba kita baca teks berjudul Sejarah Komunikasi. Kalian simak dengan seksama ya. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio, televisi juga mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial,
Jejaring sosial dapat menghubungkan kita ke belahan dunia manapun. Nah, dari teks yang kalian baca berisikan mengenai cara manusia berkomunikasi dari zaman dahulu hingga sekarang ya. Orang-orang zaman dahulu berkomunikasi untuk menyampaikan pesan yang dilakukan secara tatap muka atau bertemu langsung. Coba kalian perhatikan zaman sekarang. Apakah orang-orang berkomunikasi seringnya bertatap muka atau lebih sering menggunakan ponselnya ya? Iya, benar, jawabannya adalah zaman sekarang ini orang-orang lebih sering menggunakan HP-nya untuk berkomunikasi, baik melalui jejaring sosial, pesan, email, atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi komunikasi. Coba kalian bayangkan jika zaman sekarang berkomunikasinya harus bertemu secara langsung. Akan sulit ya anak-anak dan menghabiskan waktu yang lama, apalagi jika kita dengan teman kita berbeda negara atau jaraknya yang sangat jauh. Dalam teks ini juga kita dapat menemukan kosakata terkait perkembangan teknologi. Coba kita amati bersama-sama ya. Perhatikan kata yang digaris bawahi pada teksnya. Ada berapa kata ya yang digaris bawahi? Iya, benar, ada 10. Coba kita lihat. Ada kata gagasan, pesan, lisan, informasi, keuntungan, penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Nah, kata-kata tersebut berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Contohnya seperti internet. Internet jika kita gunakan untuk berkomunikasi menggunakan jejaring sosial seperti yang saat ini kita lakukan atau saat pembelajaran daring ini, yaitu menggunakan WhatsApp, Zoom, dan juga kita bisa menonton video di YouTube ya. Nah, sekarang coba kalian tuliskan kalimat utama dari setiap paragraf. Terdapat 4 paragraf, jadi kalian tuliskan kalimat utamanya dari setiap paragraf ya. Jika sudah terkumpul 4 paragraf, maka buatlah ide pokoknya. Kerjakan seperti yang Ibu contohkan ya, atau ada di halaman 119. Anak-anak, kartu pos merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan dari zaman dahulu kala hingga sekarang ini. Namun, beberapa orang sudah tidak menggunakannya lagi karena kita atau mereka sudah menggunakan ponselnya ya untuk berkomunikasi dan juga memberi kabar. Coba kalian amati kartu pos yang Ibu tampilkan. Terlihat cantik ya motifnya, terdapat hiasan-hiasan di kartu pos tersebut. Nah, hiasan ini disebut dengan hiasan yang mengandung unsur-unsur dekoratif. Anak-anak, Indonesia amat kaya dengan keragaman produk kerajinan dengan berbagai macam ragam hias yang tersebar di seluruh Indonesia. Ragam hias Nusantara pada umumnya mempunyai muatan nilai tradisi dengan kekhasan dan keragamannya masing-masing. Di samping perbedaan-perbedaan, terdapat pula persamaannya. Misalnya jenisnya, bentuknya, motifnya, pola susunannya, warnanya, bahkan nilai simbolnya. Berbagai motif ragam hias yang bisa digunakan untuk menghias karya kerajinan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada motif realis. Motif ini merupakan motif yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar ini, seperti bentuk tumbuh-tumbuhan, bentuk hewan, bentuk binatang, bentuk batu-batuan, terus bentuk awan, lalu bintang, matahari, dan juga pemandangan alam. Yang kedua adalah motif geometris. Motif ini mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Contohnya bentuk segitiga, segi empat, lingkaran, dan silinder. Motif ini merupakan motif tertua dalam ragam hias karena sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Motif geometris berkembang dari bentuk titik, garis, atau bahkan bidang yang berulang dari yang sederhana sampai yang rumit.
Hampir di seluruh wilayah Nusantara ditemukan motif ini. Motif hias geometris antara lain meander, pilin, lereng, banji, kawung, dan tumpah. Lalu yang ketiga ada motif abstrak. Motif abstrak merupakan motif yang tidak dikenali kembali objek asal yang digambarkan atau memang benar-benar abstrak karena tidak menggambarkan objek-objek yang terdapat di alam sekitar maupun objek khayalan, gubahan objek alam serta tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca. Jadi motifnya itu bentuknya tidak teratur ya atau abstrak. Keempat ada motif dekoratif. Pengertian dekoratif adalah menggambarkan dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif berupa gambar hiasan yang perwujudannya tampak rata, kesan ruang, jarak jauh dekat atau gelap terang tidak terlalu ditonjolkan dalam motif ini. Bentuk-bentuk objek di alam yang disederhanakan dan digoyangkan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Misalnya, bunga yang digayakan. Kesan tentang bunga harus masih ada pada motif itu. Jadi, jika kita ingin menggambarkan motif bunga, maka kita harus benar-benar mengikuti atau menggambarkan motif bunganya ya, tidak menghilangkan bentuk bunganya. Nah, anak-anak, terdapat unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif, yaitu diantaranya adalah titik, garis, bidang, dan warna. Titik, garis, dan bidang dibedakan berdasarkan kerumitannya. Warna dibedakan menjadi warna primer dan warna sekunder. Warna primer merupakan warna-warna dasar yang digunakan untuk menghasilkan warna sekunder. Contoh warna primer adalah merah, kuning, dan biru. Sedangkan warna sekunder adalah hijau, orange, dan krem. Anak-anak, karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda buatan tangan. Contohnya poster, kartu pos, surat, atau pada kartu ucapan. Nah, unsur-unsur rupa yang disusun secara berulang-ulang dapat menjadi sebuah pola. Pola yang berbentuk juga dapat disebut sebagai hiasan. Nah, dalam gambar dekoratif terdapat pola sederhana dan pola rumit. Nah, seperti yang Ibu tampilkan pada video ini ya. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Ada beberapa motif yang berasal dari Toraja ini. Coba kalian amati motif-motifnya ya. Terdapat 4 motif. Coba kalian lihat atau kalian amati motif-motif dari Toraja ini. Cantik-cantik ya. Nah, sekarang kalian coba buat kartu pos atau amplop surat yang dihias dengan karya dekoratif. Kalian bisa menggunakan motif atau bentuk sesuai dengan keinginan kalian. Kalian juga bisa membuat amplopnya dari bahan karton atau kalian juga bisa langsung membuatnya pada amplop yang sudah jadi. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal ya, mulai dari membaca teks mengenai perkembangan atau sejarah dari komunikasi, kemudian kalian menentukan ide pokoknya, lalu kita juga mempelajari mengenai motif atau ragam hias di Nusantara ini, lalu kita juga mempelajari motif dekoratif dan unsur-unsurnya serta motif dari Toraja. Kalian juga membuat kartu pos atau amplop surat dan dihias menggunakan motif-motif sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, dari materi ini kita harus selalu bersyukur karena kita diberikan kemudahan dengan adanya teknologi ini. Coba kalian bayangkan jika tidak ada teknologi komunikasi seperti yang Ibu katakan di awal. Jika kita ingin bertemu, harus bertemu langsung. Tidak bisa mengirim via telepon atau ponsel, jadi membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dengan adanya teknologi ini dapat memudahkan pekerjaan kita, lalu kita juga mudah berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertemu. Apalagi jika kita dengan teman kita mempunyai jarak yang sangat jauh, cukup sulit ya dan memakan waktu yang lama. Kemudian kita juga harus bersyukur dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi ini karena memudahkan kita belajar di masa pandemi ini. Seperti yang saat ini kita lakukan, belajar daring.
menggunakan WhatsApp group, kemudian menggunakan Zoom, dan juga kalian menonton video pembelajaran yang disampaikan oleh guru kalian. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan berterima kasih juga untuk ayah bunda yang sudah menemani kalian belajar hari ini. Setelah ini, kalian harus menonton atau menyaksikan video pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran ketiga. Masih dilanjutkan dengan Ibu, nanti Ibu beri linknya ya di description box. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.